Korea Selatan termasuk negara dengan populasi orang-orang tercantik di dunia. Pencapaian ini tak lepas dari ketatnya beauty standar yang ditetapkan di Korea Selatan. Dan di balik keindahan visual warga Korea Selatan, ada tekanan sosial yang besar pada penampilan fisik. Tekanan sosial pada penampilan fisik di Korea adalah salah satu isu yang sangat menonjol dengan dampak yang sangat mendalam pada kehidupan bermasyarakat, terutama perempuan dan generasi muda. Korea Selatan terkenal dengan standar kecantikan yang sangat tinggi dan penampilan fisik seringkali dilihat sebagai cerminan status sosial dan kesuksesan individu. Fenomena ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam budaya populer seperti K-pop, K-drama, dan media sosial. Permasalahan beauty standar Korea akan sedikit berkaitan dengan pengaruh sejarah Neo-Konfusianisme di Korea. Neo-Konfusianisme yang menjadi filosofi dominan di Korea selama beberapa abad menekankan pentingnya harmoni sosial dan penampilan luar sebagai cerminan moralitas seseorang. Meskipun nilai-nilai ini tidak secara langsung menyatakan standar kecantikan tertentu, filosofi ini telah mewariskan gagasan bahwa apa yang tampak dari luar mencerminkan karakter internal, sehingga penampilan fisik menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pulih dari masa sulit pasca perang, Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Modernisasi dan globalisasi yang cepat membawa pengaruh budaya barat yang mengubah cara pandang masyarakat Korea terhadap kecantikan. Di era ini, operasi plastik mulai berkembang dan standar kecantikan mulai bergeser ke arah penampilan yang dianggap ideal secara global, seperti kulit putih, tubuh langsing, dan wajah kecil. Pada awal 2000-an, industri hiburan Korea mulai naik daun dengan kemunculan K-pop dan K-drama yang membawa gelombang besar pengaruh dalam standar kecantikan. Bintang K-pop dan aktor drama Korea yang tampil dengan penampilan fisik sempurna menjadi panutan, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Media menyoroti penampilan fisik mereka, dan hal ini menciptakan tekanan bagi masyarakat umum untuk meniru atau mendekati penampilan para selebriti ini. Dan dengan munculnya media sosial pada tahun 2010-an, tekanan terhadap penampilan fisik semakin kuat. Instagram, YouTube, dan platform lain memungkinkan selebriti dan influencer untuk memperlihatkan kehidupan glamor dan penampilan sempurna mereka kepada publik secara terus-menerus. Filter dan aplikasi edit foto juga memperparah standar kecantikan yang tidak realistis. Hal ini mendorong generasi muda Korea Selatan untuk lebih fokus pada penampilan fisik mereka. Seiring berjalannya semua periode tersebut, muncul standar baru tentang bagaimana cantik yang ideal itu terlihat. Korea mulai menentukan batas-batas standar kecantikan dengan sangat jelas. Mereka yang tidak memenuhi standar ini seringkali menghadapi diskriminasi atau merasa tidak nyaman dalam masyarakat. Pun standar kecantikan antara pria dan wanita berbeda. Untuk wanita harus punya kulit putih dan halus, bentuk wajah kecil dan V-line, mata besar dengan lipatan kelopak mata ganda, hidung mancung dan lurus, tubuh langsing, tinggi badan ideal, serta rambut lurus dan terawat. Dan untuk laki-laki, harus memenuhi kriteria seperti kulit halus dan bersih, tubuh berotot namun langsing, wajah simetris dengan rahang yang tegas, tinggi badan penting sekali, serta gaya rambut dan perawatan diri. Kenapa beauty image sangat penting? Karena ada beberapa keuntungan ketika kamu berhasil menjadi orang tercantik di Korea. 1. Peluang karir yang lebih baik. Di Korea Selatan, penampilan fisik yang menarik seringkali menjadi faktor penting dalam mendapatkan pekerjaan di banyak perusahaan, terutama di bidang jasa dan perhotelan. Mempertimbangkan penampilan kandidat saat rekrutmen, bahkan beberapa lowongan pekerjaan secara terang-terangan mencantumkan kriteria fisik. Pada industri hiburan, K-pop, K-drama, seringkali penampilan fisik dianggap sebagai modal utama untuk sukses. Banyak selebriti yang melakukan operasi plastik atau perawatan intensif agar sesuai dengan standar kecantikan yang ada, karena ini dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan popularitas. Penampilan yang menarik sering dikaitkan dengan status sosial di masyarakat Korea. Yang dianggap cantik atau tampan lebih dihargai dalam pergaulan sosial dan sering diperlakukan dengan lebih baik. Ini berdampak pada hubungan personal, interaksi sehari-hari, dan kehidupan sosial yang lebih lancar. Dan selanjutnya, bagi sebagian orang,
Penampilan fisik yang sesuai dengan standar kecantikan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dalam masyarakat yang begitu fokus pada estetika, orang-orang yang merasa tampil sesuai ekspektasi sosial mungkin merasakan peningkatan harga diri dan keyakinan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, orang yang tidak memenuhi standar kecantikan yang berlaku mungkin menghadapi diskriminasi dalam proses perekrutan, terutama di bidang pekerjaan yang memerlukan interaksi publik atau penampilan di media, seperti industri hiburan dan mode, baik K-pop, K-drama, dan modeling. Semuanya sangat bergantung pada standar kecantikan fisik. Penampilan adalah faktor utama dalam menentukan kesuksesan, sehingga orang yang tidak sesuai dengan standar ini mungkin akan kesulitan mendapatkan pekerjaan atau mencapai popularitas di industri seperti pelayanan publik, perhotelan, atau penerbangan. Misalnya pramugara dan pramugari. Penampilan juga bisa menjadi salah satu kriteria seleksi. Perusahaan sering mengutamakan pekerjaan yang memiliki penampilan rapi, kulit bersih, dan tubuh proporsional. Terakhir, untuk bidang perbankan dan korporasi. Meskipun tidak sepenting keterampilan atau kualifikasi, memiliki penampilan yang sesuai dengan standar masyarakat bisa membantu seseorang mendapatkan pekerjaan atau dipromosikan lebih cepat. Nah, selanjutnya apakah mereka baik-baik saja menghadapi beauty standar ini? Jawabannya iya dan tidak, tergantung apakah mereka membutuhkan standar ini untuk kehidupan mereka ke depannya atau tidak. Tapi secara umum, beauty standar Korea Selatan jelas memberikan tekanan yang cukup signifikan, khususnya bagi perempuan. Tentu saja yang pertama, tekanan psikologis. Tekanan untuk tampil sempurna secara fisik menyebabkan banyak orang Korea Selatan mengalami rasa tidak puas terhadap tubuh atau body dysmorphic disorder, yaitu kondisi psikologis di mana seseorang terus-menerus merasa ada yang salah dengan penampilannya. Meskipun tidak demikian, hal ini dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Selanjutnya, hal ini juga berpengaruh pada kesehatan fisik. Demi mencapai tubuh yang langsing yang diidealkan, tren seperti water fasting, hanya minum air selama beberapa hari, dan diet rendah kalori yang sangat ketat sangat populer, meskipun bisa berbahaya bagi kesehatan. Terus selanjutnya, ketergantungan pada produk kecantikan, diskriminasi sosial dan profesional, serta objektifikasi dan seksualitas. Perempuan di Korea Selatan sering kali menjadi objek seksualitas dan objektifikasi yang berlebihan karena penampilan fisik mereka. Media cenderung menggambarkan perempuan dengan cara yang ideal dan menekankan pentingnya kecantikan fisik di atas prestasi intelektual atau kualitas lain. Hal ini menciptakan tekanan bagi perempuan untuk selalu terlihat cantik, bahkan di lingkungan kerja yang seharusnya fokus pada kompetensi profesional. Sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda, telah menerima standar kecantikan yang ada dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan modern. Operasi plastik dan perawatan kecantikan dianggap normal. Bahkan beberapa keluarga mendukung anak-anak mereka untuk menjalani operasi plastik sebagai hadiah setelah lulus sekolah. Di sisi lain, generasi tua mungkin kurang menerima budaya operasi plastik, tetapi tetap mendukung penampilan rapi dan indah sebagai nilai penting dalam masyarakat yang sangat memperhatikan kesopanan dalam penampilan luar. Tekanan sosial terhadap penampilan fisik di Korea Selatan adalah masalah yang kompleks dan mendalam, dipengaruhi oleh standar kecantikan yang ketat, budaya media, serta diskriminasi berbasis penampilan. Meskipun ada upaya untuk melawan tren ini, perubahan yang terjadi masih sangat lambat. Dampak psikologis dan fisik pada individu sangat nyata, dengan banyak orang merasa harus mengubah penampilan mereka agar diterima oleh masyarakat. Namun, dengan adanya peningkatan kesadaran tentang body positivity dan diskusi terbuka tentang bahaya dari standar kecantikan yang tidak realistis ini, ada harapan bahwa tren ini akan perlahan berubah.